Ya, kembali di Dialog Market Corner pemirsa, bagaimana kita melihat peluang bisnis biofuel di tanah air begitu ya. Tadi meskipun kita punya sumber daya alamnya besar, banyak bisa kita temui, bahkan juga dekat dengan kehidupan sehari-hari, tapi pasti untuk menjalankan peluang usaha ini ada hambatan dan kendalanya. Apa yang ditemui bagi mereka yang baru memulainya untuk industri kecil saja begitu, Pak? Seperti saya ulangi tadi ya, kalau untuk industri biofuel itu bukan industri kecil, ya. Artinya maksudnya mereka yang bisa untuk memasok untuk industri karena gini, besar. kalau untuk dalam negeri pembelinya untuk biofuel ini pembelinya hanya Pertamina dan AKR, ya itu BUMN. Kemudian kalau kita mau ekspor, nah kita mau ekspor sekarang, kemarin itu kita sudah menang di WTO ya, jadi kita sudah boleh ekspor ke Eropa. Di Amerika sekarang sedang kita lagi majukan ke pengadilan. Nah Eropa sudah mulai jalan, ya sudah mulai boleh kita ekspor ke Spanyol, ke Italia, ke Perancis dan lain sebagainya. Tetapi tetap aja ada hambatan. Hambatannya adalah sangat banyak persyaratan yang mereka buat, ya bahwa sumber bahan baku CPO yang dijadikan untuk biodiesel ini harus memiliki sertifikat RSPO, harus begini, yang tetap juga kelihatannya Eropa itu kembali mempersulit posisi kita untuk bisa ekspor. Dibiarkan tapi tetap dibatasi begitu ya? Oke deh, kita undur dari 2021 ke 2030, kita menang, tidak boleh ada diskriminasi, tetapi tetap aja. Nah kemarin kami sangat berbangga hati ya, produsen ini Pak Enggar, Menteri Perdagangan, mengundang Duta Besar Prancis, menyampaikan ke Prancis, Anda kok seperti itu, mengatakan pemerintah menekan total untuk tidak menggunakan biodiesel yang tadinya 600.000 per tahun, hanya boleh 150.000. Nah itu biasanya kalau saat kita ekspor, biasanya apa yang dimanfaatkan untuk sebagian besar yang diekspor? Biofuel atau biodiesel yang diekspor Indonesia? Kita ekspor famenya, ya kita ekspor famenya ke Prancis atau ke Spanyol untuk mereka jadikan untuk menjadi biofuel. Jadi mereka juga memang campur. Karena apa? Lebih murah mereka campur dengan kita daripada mereka campur dengan etanol. Nah jadi sebetulnya ini hanya masalah persaingan dagang. Kalau dikatakan kita merusak lingkungan, enggak lah. Karena kita nanam sawit itu di yang sudah rusak. Jadi bukan kita tebang kayu hutan itu kemudian kita tanam sawit, enggak. Tapi adalah XHPH yang ditinggal yang sudah rusak. Ya itu yang jadi pertimbangan, juga karena mereka harus memiliki sertifikat RSPO dan juga sustainability. Ya, ada ISPO. Semua syarat kita udah gitu ya. Tapi ya kembali karena ini persaingan dagang, mereka juga produsen itu vegetable oil kan, mereka juga itu mau campur. Baik, tapi pasar di internasional untuk melirik Indonesia apa saja Pak? Bagaimana peluangnya? Sebetulnya peluang itu tetap ada kalau mereka tidak diskriminatif ya. Kita bisa masukkan mungkin biodiesel ke Eropa itu sampai 2 juta sampai 4 juta ton. Ya untuk Eropa. Karena mereka butuh sebenarnya. Kalau kita tanya industrinya sendiri, mereka sungguh-sungguh menginginkan itu tidak dilarang. Tetapi pemerintahnya dan LSM NGO ini mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi pemerintah. Jangan pakai itu karena kemungkinan kami duga di belakang NGO itu adalah juga produsen-produsen daripada vegetable oil, rapeseed, bunga matahari dan lain sebagainya. Dia kalah bersaing dengan kita. Terakhir mungkin Pak Tumanggor, tips ya tadi kalau memang untuk bisnis kecil ini tidak ada, tapi untuk penyokong, mungkin anak muda, lebih luas. Kita bagaimana kita sosialisasikan, kita buat bentuk badan usaha untuk membeli minyak-minyak jelantah ini. Cukup banyak minyak jelantah yang bisa kita gunakan, kita jual ke produsen biodiesel. Itu bisa dimanfaatkan ya, dan apalagi buat anak-anak muda, gitu. Itu jadi peluang bisnis yang menjanjikan juga. Gitu. Baik, semoga kita juga semakin lebih concern lagi untuk menggunakan energi baru terbarukan dengan lewat biofuel ini. Terima kasih Pak Tumanggor sudah hadir di studio kami pagi ini. Dan pemirsa, Market Corner akan kembali dengan informasi menarik lainnya usai jeda, tetap bersama kami.